Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulistina. Saya dari kelas 2B Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Di sini saya akan membawakan materi yang berjudul Tumbuh dan Berkembangnya Kerajaan Ternate dan Tidore, yaitu materi dari mata kuliah Sejarah Indonesia Masa Islam dengan dosen pengampu Bapak Nurdiansyah MPD. Baik, apa itu Kerajaan Ternate dan Tidore? Kerajaan Ternate dan Tidore merupakan sebuah kerajaan yang muncul dari abad ke-15. Pada saat itulah, para ulama dan juga pedagang yang berasal dari Malaka dan Jawa menyebarkan Islam ke sana. Pada saat itu pula berdiri 4 kerajaan Islam di Maluku yang dulunya disebut Maluku Kieraha atau Maluku Empat Raja. Maluku Kieraha memiliki arti Kesultanan Ternate yang diperintah Sultan Zainal Abidin sejak tahun 1486 hingga 1500. Kesultanan Tidore yang diperintah oleh Sultan Mansur, Kesultanan Jailolo yang diperintah oleh Sultan Sarajati, serta Kesultanan Bacan yang diperintah oleh Sultan Kaichil Buko. Di masa kesultanan masih berkuasa, keberadaan masyarakat Muslim di Maluku sudah menyebar hingga ke Banda, Hitu, Huruku, Makian, dan juga Halmahera. Pada waktu itu, kedudukan kerajaan Ternate dan Tidore berada di Maluku Utara, tepatnya di sebelah pulau Halmahera. Di sana juga terdapat 2 kerajaan lain yang mempunyai peran penting dalam melawan kekuatan asing yang mencoba untuk menguasai Maluku. Seiring bertambahnya waktu, kedua kerajaan tersebut bersaing dalam memperebutkan hegemoni politik yang ada di daerah Maluku tersebut. Di samping itu, kerajaan Ternate juga dikenal sebagai Kerajaan Gapi yang sudah berdiri sejak tahun 1257. Salah satu dari keempat kerajaan tersebut didirikan oleh Baab Masyur Mulamo yang berkuasa sejak tahun 1257 hingga 1272 Masehi. Namun dalam catatan sejarah tidak ada yang menceritakan secara jelas apakah ia dan raja-raja selanjutnya beragama Islam. Dan sebagai kerajaan Islam tertua yang ada di Nusantara, kerajaan Ternate mencapai puncak kejayaan di awal abad ke-16 berkat hasil dari perdagangan di sektor rempah-rempahnya yang terkenal hingga Eropa. Di wilayah Maluku bagian timur serta pantai yang berada di Irian Jaya atau Papua telah dikuasai oleh kerajaan Tidore. Sementara itu, kerajaan Ternate juga telah menguasai sebagian besar wilayah di Maluku, Gorontalo, dan Banggai di Sulawesi hingga Flores dan Mindanao. Puncak kejayaan kerajaan Ternate ada di masa kepemimpinan Sultan Baabullah. Sementara puncak kejayaan kerajaan Tidore ada pada masa kepemimpinan Sultan Nuku. Kedua kerajaan tersebut bersaing dalam bidang perdagangan sehingga memunculkan 2 persekutuan dagang. Dalam 2 persekutuan dagang tersebut terdapat pemimpin di dalamnya, yaitu diantaranya: pertama ada Uli Lima atau Persekutuan 5 Bersaudara yang diketuai oleh Ternate meliputi Bacan, Seram, Obi, serta Ambon. Di masa itu, Sultan Baabullah memimpin kerajaan Ternate hingga mencapai masa keemasannya serta kekuasaannya mampu hingga meluas ke negara Filipina. Nah, yang kedua ada Uli Siwa atau Persekutuan 9 Bersaudara yang diketuai oleh Tidore meliputi Halmahera, Jailolo hingga ke Papua. Kerajaan Tidore mencapai puncak keemasan di bawah kepemimpinan Sultan Nuku. Selain itu, juga terdapat kerajaan Islam
lainnya yang juga berkembang pada saat itu, yakni Kesultanan Palembang yang didirikan oleh Ki Gedeng Suro, Kerajaan Bima di daerah bagian timur Sumbawa dengan rajanya Lakai, Siak Sri Indrapura yang didirikan oleh Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah, dan kerajaan Islam kecil lainnya yang masih banyak di Indonesia. Baik, selanjutnya pada awal abad ke-13 para pedagang dan juga pelancong banyak berdatangan ke Pulau Ternate. Pada awalnya penduduk asli Ternate merupakan warga eksodus dari Halmahera. Dan pada saat itu di dalam Pulau Ternate terdapat 4 kampung yang masing-masing dipimpin oleh seorang momole atau kepala marga. Mereka pula yang pertama kali mengadakan hubungan dengan para pedagang yang datang dari ke Maluku untuk mencari rempah-rempah. Penduduk dari Pulau Ternate semakin bervariasi berkat kedatangan para pedagang yang kemudian bermukim di Ternate yang rata-rata berasal dari Jawa, Arab, Tionghoa, serta Melayu. Semakin ramainya kegiatan berdagang, maka semakin bahaya pula ancaman yang datang dari para perompak. Sehingga kepala marga berinisiatif untuk membentuk suatu organisasi yang kuat serta mengangkat seseorang pemimpin tunggal untuk dijadikan sebagai seorang raja. Kemudian barulah di tahun 1257 Momole Ciko yang merupakan pemimpin dari Sampalu terpilih menjadi seorang kolano atau raja dengan gelar pertamanya yakni Baap Masyur Malamo. Ia memerintah sejak tahun 1257 hingga 1272. Pada saat itu kerajaan Gapu berpusat di Kampung Ternate. Seiring bertambahnya waktu, kondisi kerajaan semakin besar, sehingga oleh penduduk setempat disebut sebagai Gamlamo atau Gamalama atau Kampung Besar. Semakin populernya kota Ternate, sehingga orang-orang lebih suka menyebutnya sebagai Kerajaan Ternate dibandingkan Kerajaan Gapi. Dalam generasi penerusnya, Kerajaan Ternate tumbuh dan berkembang menjadi suatu kerajaan yang kuat dan besar. Dari awalnya yang hanya berkuasa di sebuah pulau kecil, kemudian menjadi sebuah kerajaan yang berpengaruh dan juga terbesar di wilayah bagian timur Indonesia, khususnya di bagian Maluku. Secara geografis, letak Kerajaan Ternate dan Tidore berada di daerah yang penting dalam dunia perdagangan pada waktu itu, yaitu berada di Kepulauan Maluku. Sebab di masa itu, Maluku merupakan daerah penghasil rempah-rempah terbesar hingga dijuluki sebagai The Spice Island. Tak heran jika rempah-rempah menjadi komoditi utama dalam dunia perlayaran perdagangan pada masa itu, sehingga banyak pedagang dari negara yang berbeda datang dengan tujuan untuk menemukan sumber rempah-rempah yang melimpah, sehingga muncul kegiatan keinginan untuk menguasai wilayah penghasil rempah-rempah tersebut. Keadaan tersebutlah yang memicu perubahan aspek kehidupan masyarakatnya, baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial, serta budaya. Seperti yang telah disebutkan bahwa Kepulauan Maluku juga terdapat banyak kerajaan kecil di dalamnya. Di antaranya seperti Kerajaan Ternate sebagai pemimpin Uli Lima, yakni Persekutuan Lima Bersaudara, dengan wilayahnya yang mencakup pulau-pulau Ternate, Obi, Bacan, Seram, serta Ambon. Sedangkan Kerajaan Tidore dengan pemimpin Uli Siwa yang memiliki arti Persekutuan Sembilan Bersaudara dengan wilayahnya yang mencakup pulau-pulau Makayan, Jahilolo, atau Halmahera, serta pulau-pulau di antara daerah itu sampai dengan Irian Barat. Pada saat Portugis memasuki wilayah Maluku, pihak Portugis langsung memihak sekaligus membantu Ternate di tahun 1521. Sebab Portugis mengira bahwa Kerajaan Ternate memiliki kekuatan yang lebih besar waktu itu.
Tak hanya Portugis, bangsa Spanyol juga datang ke Maluku, namun pihak Spanyol langsung membantu pihak kerajaan Tidore, sehingga muncullah perselisihan di antara kaum putih di daerah Maluku. Untuk menghindari peperangan, Paus yang ada kala itu turun tangan dengan cara menentukan garis batas antara kedua kerajaan wilayah timur dengan melalui Perjanjian Saragossa. Dalam Perjanjian Saragossa tersebut, disebutkan bahwa pihak Spanyol harus pindah ke negara Filipina. Sedangkan Portugis tetap dapat menguasai beberapa daerah di Maluku. Untuk memperkuat kedudukannya, Sultan Hairun memerintah Portugis untuk mendirikan benteng dan kemudian dinamakan Benteng Santo Paulo. Namun lama-kelamaan tingkah dari Portugis tidak disukai oleh masyarakat, bahkan oleh para pejabat di kerajaan Ternate. Sebagai penguasa Ternate, Sultan Hairun semakin bend atau anti dalam urusan melihat tindakan-tindakan dan gerak-gerik bangsa Portugis. Oleh sebab itu, Sultan Hairun secara terang-terangan menentang politik monopoli yang dilakukan oleh pihak Portugis. Setelah kematian Sultan Hairun, tahta kerajaan beralih ke Sultan Ba'abula, putra dari Sultan Hairun, dan kerajaan Ternate bangkit dalam melawan pihak Portugis. Sehingga di tahun 1575 Masehi, Portugis dapat dilumpuhkan serta diberikan kesempatan untuk meninggalkan benteng. Dan pada tahun 1578 Masehi, pihak Portugis juga menginginkan untuk mendirikan benteng di tanah Ambon. Namun tak lama kemudian Portugis pindah ke daerah timur-timur serta berkuasa di sana hingga tahun 1976. Seusai tahun 1976, wilayah Timur-Timur mulai berintegrasi ke dalam wilayah Republik Indonesia sampai dengan tahun 1999. Namun setelah melalui jejak pendapat di tahun 1999, rakyat Timur-Timur memilih untuk merdeka secara mandiri. Untuk kehidupan ekonomi di dalam kerajaan Ternate dan Tidore bisa dibilang cukup sukses, sebab Kepulauan Maluku merupakan tempat yang subur serta ditumbuhi hutan rimba yang banyak menghasilkan cengkeh juga pala. Di abad ke-12 Masehi, permintaan rempah-rempah semakin meningkat sehingga menyebabkan rempah-rempah menjadi komoditi yang penting bagi kerajaan Ternate. Pesatnya perkembangan perdagangan yang terjadi hingga keluar Maluku menimbulkan terbentuknya persekutuan yang positif. Tak hanya itu, mata pencaharian perikanan juga turut mendukung dalam perekonomian masyarakat. Nah, untuk di kehidupan sosial, kedatangan Portugis ke wilayah Maluku bukan tanpa sebab. Mereka ingin menjalin kerjasama dalam hal perdagangan dan juga mendapatkan hasil rempah-rempahnya. Selain itu, pihak Portugis juga memiliki tujuan untuk menyebarkan agama Katolik. Dan pada tahun 1534 Masehi, agama Katolik memang sudah memiliki kedudukan yang kuat di wilayah Halmahera, Ternate, serta Ambon, berkat kegiatan yang dilakukan oleh Franciscus Xaverius. Namun, memang agama Islam menjadi agama dari sebagian besar masyarakat Maluku. Oleh sebab itu, perbedaan agama ini tidak dimanfaatkan oleh kerajaan Portugis untuk memancing perselisihan di antara rakyat kerajaan. Setelah masuknya pihak Belanda ke tanah Maluku, rakyat yang tadinya memeluk agama Katolik harus berganti menjadi agama Protestan. Hal tersebut sontak memicu permasalahan serius dalam kehidupan rakyat kerajaan. Sebab rakyat kala itu merasakan tekanan dan juga menimbulkan amarah yang teramat besar dari rakyat Maluku kepada pihak Belanda. Di bawah pemerintahan Sultan Ternate, perang umum pun berkobar, namun perang tersebut dapat dipadamkan oleh pihak Belanda.
kehidupan rakyat Maluku pada waktu itu, khususnya pada zaman adanya Kompeni Belanda, sangat memprihatinkan sehingga menimbulkan gerakan untuk menentang pihak Belanda. Dan untuk kehidupan budaya, rakyat Kepulauan Maluku yang pada itu didominasi oleh aktivitas perekonomian nampaknya tidak begitu banyak memiliki kesempatan dalam hal menghasilkan karya-karya dalam bentuk kebudayaan. Jenis-jenis kebudayaan yang ada pada rakyat Maluku tidak begitu banyak. Kita hanya dapat mengetahui sejak dari zaman berkembangnya kerajaan-kerajaan Islam seperti Ternate dan Tidore. Seperti yang telah kita ketahui, letak dari kerajaan Tidore berada di sebelah selatan Ternate. Menurut catatan, raja pertama dari kerajaan Ternate adalah Muhammad Nakal yang naik tahta sejak tahun 1081 Masehi. Dan kemudian di tahun 1471 Masehi, agama Islam mulai masuk ke dalam kerajaan Ternate yang dibawa oleh Ciriliyah yang merupakan raja dari kerajaan Tidore yang ke-9. Ciriliyah juga dikenal sebagai Sultan Jamaluddin yang masuk ke dalam Islam berkat dakwah yang disampaikan oleh Syekh Mansur dari Arab. Kerajaan Tidore memasuki puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Nuku yang memerintah sejak tahun 1780 hingga 1805 Masehi. Sultan Nuku pada waktu itu berhasil menyatukan Ternate dan Tidore berkat bantuan dari Inggris. Sementara itu, pihak Belanda kalah dan kemudian diusir dari Tidore dan Ternate. Sementara itu, pihak Inggris pun tidak mendapat apa-apa, hanya diperbolehkan dalam hubungan perdagangan saja. Sultan Nuku pada waktu itu memang dikenal sebagai raja yang cerdik, berani, ulet, dan juga waspada. Pada saat itu pula, kerajaan Ternate dan Tidore sudah tidak diganggu oleh pihak luar lagi, yakni Portugis, Spanyol, Belanda, maupun Inggris, sehingga kehidupan rakyat kerajaan semakin makmur. Pada masa pemerintahan Sultan Nuku, wilayah kekuasaan kerajaan Ternate dan Tidore juga meluas, meliputi Pulau Seram, Makean Halmahera, Pulau Raja Ampat, Kai, serta Papua. Setelah masa pemerintahan Sultan Nuku berakhir, tahta kerajaan diturunkan kepada adiknya yang bernama Zainal Abidin. Zainal Abidin juga sama-sama giat dalam upaya menentang Belanda yang berniat untuk menjajah kembali. Nah, dalam keruntuhan kerajaan, Ternate mulai mengalami kemunduran sejak adanya peristiwa adu domba yang dilakukan oleh pihak asing, yakni Portugis dan Spanyol, yang tak lain ingin memonopoli daerah penghasilan rempah-rempah terbesar itu. Kemudian adu domba tersebut diketahui oleh Sultan Ternate dan Sultan Tidore, sehingga mereka bergegas untuk bersatu dan kemudian mengusir Portugis dan Spanyol keluar Kepulauan Maluku. Namun sayang, kemenangan tersebut tidak berlangsung lama sebab pihak VOC telah berhasil menguasai perdagangan rempah-rempah di Maluku dengan cara menaklukkan Ternate dengan menggunakan strategi serta tata kerja yang teratur, rapi, dan juga terkontrol dalam bentuk organisasi yang kuat. Baik, segitu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya Sulistina pamit undur diri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.